Ini ada sekitar 1,5 hektar, 2 pemilik, dan insya Allah nanti kita akan rubah kebun ini dari kebun kayu yang berpuluh tahun tidak produktif, hanya nanam ini ada tanaman melinjo, tangkil, kemudian ada pohon mahoni, ada 1-2 cengkeh. Kebun ini akan kita rubah menjadi kebun percontohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ajak kalian ke lokasi kebun kita yang baru. Ini adalah kebun bersama milik Gapoktan. Jadi ceritanya, desa kami ini baru membentuk kepengurusan Gapoktan. Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani. Kebetulan saya didaulat oleh kepala desa untuk membantu membereskan persoalan pertanian di desa ini yang sudah 1 dekade terakhir mandul, jalan di tempat. Rupanya masyarakat di sini, terutama anak-anak mudanya, tidak terlalu suka dengan pertanian. Padahal di desa ini sumber daya terbaik yang menurut analisa kami adalah di bidang pertanian. Alhamdulillah 2 minggu dari terbentuknya kepengurusan, ada salah satu masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk digarap. Ini ada sekitar 1,5 hektar, 2 pemilik, dan insya Allah nanti kita akan rubah kebun ini dari kebun kayu yang berpuluh tahun tidak produktif, hanya nanam ini ada tanaman melinjo, tangkil, kemudian ada pohon mahoni, ada 1-2 cengkeh. Kebun ini akan kita rubah menjadi kebun percontohan, karena pengurus Gapoktan ini yang bukan notabene petani tapi campur aduk, ada pedagang, ada pengajar, macam-macam. Ada 4 hal yang kita tekankan di sini, yaitu pertama, sederhana, pengelolaan dan pengerjaannya sederhana. Yang kedua, wajib mudah. Yang ketiga, harus murah. Yang keempat, produktif. Nah, apa itu? Kemarin ada usulan tentang pisang, karena di sini banyak dibutuhkan oleh para pedagang. Oke, terus singkong di sini juga mudah dan nampungnya banyak. Oke, akan kita kembangkan. Roti, sayuran, dan yang lain-lain, sehingga nanti dari riset inilah akan kita kembangkan, sehingga potensi dusun ini apa kita kembangkan, potensi dusun ini apa kita kembangkan. Nah, dari kebun inilah nanti kita akan bicara lebih banyak. Pembuktian, kemudian sampling, tolak ukur untuk pengembangan pertanian di desa, kita mulai dari sini. Nah, sebelumnya saya akan ajak kalian untuk seperti apa sih namanya membuka kebun itu. Nah, ini kita lihat. Pertama yang harus kita lakukan adalah survei lokasi. Jadi kita kelilingi batas luar dari kebun kita. Batas terluarnya mana? Batas luarnya adalah ini, selokan jalan. Ini jalan kebun. Satu ini sampai muter ke atas. Kemudian setelah itu kita tentukan titik di mana akan menjadi camp kita. Nah, kita sudah tentukan di atas karena ada pinggir jalan mobil, akses dari masyarakat mudah. Jadi nanti kita akan taruh saung, terus kemudian tempat pertemuan. Setelah itu kita harus tahu berapa DPL lokasi kita. Berapa DPL lokasi kita? DPL itu apa sih? DPL itu dari permukaan laut. Ngeceknya gimana? Buka peta, terus kemudian cek di Google Map. Terus kemudian cari yang ada satelit, ada yang apa itu 3 biji itu. Nah, bisa dicek di situ. Atau kalau kalian download Play Store, ada agroklimat di situ.
apa ya, lupa saya malahan. Nah itulah. Nah terus setelah itu, setelah kita tahu, kita lihat kontur tanahnya, kemiringan berapa, ketinggian dari titik dasar sampai titik tertinggi itu berapa, itu elevasinya berapa. Nah ini elevasi ini itu di 50 sampai 60 meter dari dasar ini, anggaplah ini, karena ini kan tidak kita garap. Nah ini di atasnya ini sampai ke titik paling atas itu 50 sampai 60 meter. Nah setelah kita sudah mengantongi bahan-bahan tersebut, kemudian selanjutnya adalah sumber air. Dari mana kita cari sumber air? Ternyata di dasar ada sumber air. Kita tarik dari sini ke atas menggunakan mesin sancin. Nah ini kembali, untuk menaikkan air ini cukup dengan mesin sancin. Mesin sancin itu mesin buat cuci steam. Jadi kalian yang kebingungan bagaimana sih naikin air ratusan meter, ketinggian 50 sampai 100 meter, gampang. Itu sampai ke bawah itu masih ada 30 meteran lagi elevasinya. Elevasi 30 meter lagi, dan itu sungai agak besar. Itu bisa sancin dari situ sampai ke atas, sangat bisa. Kita pakai sancin 20 tuh. Oh itu tinggian itu. Sangat bisa, dengan panjang selang itu bisa sampai 100 sampai 200 meter, bahkan lebih bisa. Nah air itu dan solusinya, jadi menaikkan itu mudah dengan BBM bensin. Untuk pengairan katakanlah cabai, sayur mayur itu udah cukup, nggak terlalu mahal dan memang worth it lah. Nah setelah air itu kalian sudah tahu air dari mana, listrik dari mana, SDM nanti kita cari. Nah itu selanjutnya adalah kalian harus tahu SDM-nya dari mana. SDM itu adalah tenaga kerja yang akan membantu kita nanti mendesain kebun ini ya, nyangkul, ya kemudian babat seperti ini, kemudian olah tanah, pemupukan dan yang lain-lain harus tahu. Nah pertama kali kalian harus punya tukang babat, dan tukang babat itu kalian harus punya referensi, jadi jangan sembarangan. Ini tim kami di kebun yang kami tarik, dan ternyata ya is the best. Kemudian kita buat SOP, kita mau lakukan apa, kita pilih varietasnya apa, terus kita diskusi yang cocok di sini apa, yang mudah dikerjakan apa. Karena ingat, yang mengerjakan tetaplah petani lokal, sehingga nanti kita memberikan petunjuk, mereka harus tidak terlalu jauh teknologinya. Kami dulu sering membuka sebuah perkebunan dan berantem terus dengan pekerja kita, karena mereka beranggapan, Pak salah metodemu. Nah, sedangkan kita sudah riset, sudah belajar ini itu, tapi mereka tetap ngeyel. Nah solusinya itu, satu, jangan kembangkan budidaya yang mereka tidak kejangkau, kecuali kalian punya tim ahli sendiri. Kalau mengandalkan masyarakat di sekitar kebun, ya carilah komoditi yang mereka familiar. Tinggal teknologi olah tanah segala macam itu bisa kita arahkan. Itu cari SDM. Terus cari sumber pupuk dari mana, pupuk kandang terutama ya. Nah ini ketua umumnya sedang hadir di sini. Yuk masuk, lanjut. Nah ini juragannya nih. Nah kita lanjutkan. Jadi kalau tenaga kerja sudah, terus nanti sumber pupuk sudah, dan ini kalau kalian bicara tentang pupuk, terus sedikit-sedikit harus pupuk kimia, toko pupuk, ketergantungan dengan produk dari industri, saya jamin kalian nggak akan berkembang, tidak akan berkembang. Karena apa? Ketergantungan itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Jadi yang mau kita kembangkan di sini adalah bagaimana pertanian kita ini mengarah ke kemandirian. Kita harus mandiri, swasembada, pupuk dan yang lain-lain, sehingga nanti jangka panjangnya kita sudah mendesain apakah di sini harus dikembangkan kambing untuk sumber pupuknya. Tentu menggunakan mikroba pun kita ambil dari kebun sini.
Jadi mikroorganisme lokal atau mol itu bisa kita kembangkan, kita biarkan untuk pembenah tanah kita. Itu. Dan itu harganya murah, Bos. Jadi pola pertanian organik itu jangan tergantung dengan produk-produk industri. Nah, sampai di situ dulu. Masih panjang penjelasan kita tentang bagaimana membuka sebuah kebun. Namun itu sementara dulu hal-hal dasar yang wajib kita ketahui untuk membuka lahan. Nanti masih ada bahasan tentang pola pencangkulan seperti apa, tanah merah harus bagaimana, tanah hitam harus bagaimana. Banyak sekali. Kita sudah ada Pak Ketum. Kita akan ngobrol dengan beliau. Dan sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.